uh, ketika pacaran beda agama tuh orang kemudian mendiskusikan ini secara serius ya, bukan kita yang menjalani pacaran itu, tapi orang lain yang tidak menjalani pacaran itu yang kemudian mendiskusikan hal ini. Wih, memang ini diskusi. Ya. Menarik dan keras ya, padat ya Om. Ya, cukup padat. Tidak disangka. Tapi memang ya beta kira memang ini tantangan ya, kita hari semua, ini ya semua bagaimana bijak bermedsos ya. Betul. Jadi, Bijak bermedsos dan juga tahu etika bermedia Ya, sosial. Jadi hari ini etika itu tidak hanya untuk para jurnalis atau wartawan. ya, Etika itu untuk kita semua, karena tanpa sadari kita semua sudah berlaku seperti pemberi informasi. Dan kita harusnya punya etika-etika itu. ya. Kalau yang Om paling mau tekankan soal etika bermedia sosial itu kira-kira seperti apa? Etikanya, bijaknya itu seperti apa? Ya, jadi menginformasikan, ini kan ruang informasi. Ketika memberi informasi, ya informasi yang benar. Kan kita sudah diberi kebebasan informasi. Dulu kan tidak seperti ini loh. Pada masa Soeharto tuh, itu informasi itu apapun itu semua di screening. Dan kalau terlalu keras diciduk, itu kalau ini bisa hilang. Hilang ya Om ya? Hilang. Banyak aktivis hilang pada masa itu. Hilang. Ya. Dan ketika reformasi terjadi, kemudian informasi dibuka luas, kita menjadi kebablasan. Betul. Ya jangan jauh-jauh lah. Hari ini kalau kita coba nonton Myanmar ya, Myanmar itu kan masih seperti Indonesia di 98. Dan harusnya mari kita pakai ini informasi untuk benar-benar saling saling menguatkan, saling membelajarkan, itu satu dengan yang lain. Kalaupun hiburan yang tidak kemudian sangat rasis, itu sangat provokatif. Betul. Masa sih ada orang yang menghibur diri dengan provokasi dan senang melihat orang berkelahi? Betul. Kan saya kira tidak. Ya, saya kira agak aneh saja ya dengan ini, dan karena itu investasi pada pembelajaran memang yang penting. Kita perlu jadi katak yang tuli sajalah, supaya bisa menaiki menara. Ya. Wow. Karena kalau tidak mereka bilang tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa. Jadi kita juga harus yakin kalau kita punya media ini, kita bisa mempengaruhi teman-teman lain untuk ayo lebih banyak pakai ketong pun Instagram, Facebook, YouTube itu selain untuk hibur-hiburan tapi hibur-hiburan yang inspiratif. Betul. Kasih cerita dong, teman-teman di Alor kasih cerita dong, teman-teman punya etnik di Alor, ternyata di Alor tuh biar satu kabupaten namanya Alor tapi kalau beda desa beda bahasa dan ternyata orangnya hidup baik-baik, belum masuk ke yang lain-lain, latar belakang yang lain. Ternyata ada guyonan-guyonan yang ternyata membangun kebersamaan gitu ya. Tidak bervokasi tinggal. Ya, saya kira ini model yang bagus ya. Model yang bagus. Ketong sudah masuk di zaman teknologi informasi, dan saya kira informasi teknologi ya kita dalam masa transisi ini ya. Mari kita kawal supaya bagaimana informasi dan teknologi itu benar-benar memberi manfaat yang kuat. Dengan cerita-cerita yang kalau dulu penyebarannya susah, sekarang yang menjadi lebih cepat. Banyak-banyak diskusi ya. Banyak diskusi. Saya kemarin misalnya dengan kawan di Alor ya. Di Alor tuh tanya, kenapa orang Sabu, orang Rote itu dulu senang menikahi orang Alor? Pertanyaan. Ada jawabannya Om? Ada loh. Nanti kan teman-teman yang di Alor, teman-teman yang di Sabu kan itu tolong. Dulu tuh digemari ya. Oh, digemari. Kenapa? Karena mereka orangnya baik. Mereka sangat pekerja keras. Mereka pekerja keras itu nomor satu tuh. Mereka pekerja keras. Mau acara di mana saja mereka tanam kaki betul. Itu yang membuat kecintaan mereka. Dan bahkan orang bilang begini,
ingat kalau cari nyong tuh ya kalau alor ya baik. Om, kalau sekarang Flores juga baik, Om. Merah bagus, Om. Ya. Jadi memang selalu ada prasangka etnik. Dulu orang bilang, oh awas deh nona rote. Iya. Nah, ini kan prasangka Ada etnis. prasangka. Ya, padahal setelah digali ke dalam, bagaimana cara mereka melindungi perempuan di rote dengan cara itu. Maka itu sekarang lihat kalau kita memperlakukan keliru untuk orang nona perempuan rote itu juga berbahaya karena mereka lu kasih berapa karena kami waktu itu kasih balas kembali itu sama. Jadi kalau lu kasih 20 juta ya besok kasih kembali itu barang sama. Ini sudah omong belis ini, Om. Ditahan, Om, ditahanin. Ini panjang kalau omongin belis. Ya, memang ini belis ini kan salah satu yang saya kira ini dulu ya tidak semua seperti rote. Ya, karena di suku-suku yang lain belis masih seperti memperdagangkan ya. Nah, walaupun ada kita sebut sebagai mempertahankan budaya dan sebagainya, tapi pada sisi yang lain juga nampak satu-satu ya, kami laki-laki itu nampak satu-satu. Om, tolong jangan kampanye, tolong turunkan harga belis. Jangan dulu. Kita tahan di situ. Siap. Tapi kalau bicara soal anak muda bagaimana nih, Om? Harusnya minum dulu. Saya juga minum dulu. Teman-teman minum juga ya. Nah, Kompak tuh sekarang mau pakai ini media untuk kita bisa kasih kabar, bahkan advokasi kalau bila perlu sampai ke depan. Jadi kayak media alternatif begitu kita untuk kasih kabar, advokasi, pokoknya memperjuangkan hal-hal yang kita rasa penting untuk kita perjuangkan untuk teman-teman yang berbeda, yang merasa haknya belum dapat. Nah, kalau pada sampai level itu bagaimana nih Om Haris, mau mendukung atau ada titik saran seperti apa? Oh iya, saya kira kami sangat support ya. Terima kasih. Ya, karena kami saja saya rambut sudah putih. Ya. Dan beberapa waktu lalu saya coba cek, ternyata saya sudah 45 tahun. Tapi semangatnya masih semangat orang muda. Kami tetap merasa seperti anak muda ya. Dan saya kira kalau Kompak ingin fokus pada anak muda, memang itu salah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena orang bilang anak muda itu tulang punggung. Tulang punggung. Kalau kami sekarang 45 itu bukan tulang punggung ya. Itu apa, Pak? Tulang pinggang. Mulai encok. Mulai encok nih. Ini duduk nih aman kok tidak nih, Om? Tulang pinggang. Karena hampir semua kaum usia 40 ke atas itu mulai raba pinggang. Raba pinggang. Jadi kami sebenarnya bukan tulang punggung lagi, tapi tulang pinggang. Aduh. Tapi kalau anak muda itu resmi itu tulang punggung. Dan saya kira menjadi anak muda yang keren, menjadi anak muda yang inovatif, kreatif, tapi juga punya nilai. Punya nilai. Itu saya kira ini harus didorong terus ya. Kenapa? Karena kan kita ini alamiah ya. Betul. Dari anak-anak ke remaja, pemuda. Dan kemudian menjadi orang tua. Yakinlah jika Anda tidak kuat belajar di usia muda, Anda akan menjadi orang tua yang rapuh. Kenapa? Karena Anda tidak belajar di masa muda. Nah, apa yang terjadi kenapa banyak orang tua itu juga rapuh sekarang? Apakah semua orang tua itu kita bisa bilang ya, kita jangan pertentangkan, tapi apakah mereka semua sangat ini? Tidak. Karena mereka juga menyesal. Kenapa? Ada banyak orang tua yang menyesal. Kenapa dulu waktu muda tidak aktif, tidak belajar, tidak berbenah, tidak bikin ini, tidak bikin itu. Maka itu kan mereka sering bilang begini, India kami dulu tuh tidak sekolah. Kan kalau tidak sekolah tuh berarti kawan tidak ada, ikut organisasi tidak. Jadi akhirnya pergaulannya menjadi sempit. Mereka hanya di kampung situ saja.
dengan keluarga yang di situ saja. Maka itu kan mereka selalu hari ini saya kira mereka berjuang keras untuk mereka anak sekolah. Betul. Mereka kerja luar biasa. Tapi yang soal tuh kita sendiri sekarang. Anak mudanya. Anak mudanya. Anak muda itu malah tidak menghargai apa yang menjadi diperjuangkan oleh orang tua. Yakinlah kalau kau belajar baik, kita usaha baik, usaha untuk makin dewasa, makin ini dan sebagainya tuh orang tua tuh juga bekerja lebih pasti. Kadang-kadang tuh mereka sudah kerja keras, anak-anak kasih habis, royal kasih. Ya. Jadi pikiran buat orang tua. Siap. Jadi karena itu saya kira orang muda sekarang ya sudah menjadi orang muda yang lebih aktif lah, lebih proaktif. Nah, bahasa yang lebih enak tuh lebih proaktif. Punya visi. Jangan menunggu jangan menunggu disuruh ini. Tunggu, tapi apa yang bisa kita buat? Nah, apa yang perlu kita lakukan lagi? Ya sudah, mungkin yang kemarin tuh namanya kami orang muda ada salah, tapi kami tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Nah, apa yang kalau misalnya mimpinya seperti ini, apakah kami bisa bermimpi untuk lebih jauh daripada itu? Saya kira itu yang didorong. Mulai punya skala prioritas. Betul. Oh ya, kumpul-kumpul, oke. Boleh. Ya, wajib dong. Anak muda harus kumpul-kumpul. Jelas. Tapi apakah kumpul-kumpul itu kemudian menjadi 100% omong orang saja? Saya kira tidak. Janganlah. Kasihan tuh nanti. Otaknya rusak nanti. Tapi kumpul-kumpul untuk omongin ide. Ya. Mau bikin apa? Tahun ini bikin apa? Siap. Bulan ini bikin apa? Siap. Capek tidak? Kalau tidak capek kita bikin apa lagi? Tercapai tidak? Kalau tidak, kemana nih caranya? Ya. Bahkan kumpul-kumpul juga bicara soal bagaimana menemukan nyong atau nona yang sesuai ya, yang untuk nanti dicintai. Kemudian kalau punya pacar, bagaimana pacaran yang sehat, tidak melakukan kekerasan, ini dan sebagainya. Bukan diskusi untuk bagaimana cara kita kesamil orang. Ini kan kacau ya. Atau jangan berkumpul untuk lu punya nona berapa, lu punya nyong berapa. Masalah jadi itu, lomba-lomba lagi om. Bahwa itu ada, iyalah. Itu. Tapi kan kita lebih mendorong untuk maksudnya bagaimana menjadi orang yang setia. Betul. Bagaimana menjadi orang yang penyayang. Yang kalau ketemu nanti waktu setelah menikah tuh dong bilang begini, terima kasih Tuhan telah menghadirkan seorang sosok perempuan atau seorang sosok laki-laki. Ini bicara dengan orang yang sudah nikah begini nih, bikin kita pamer orang muda. Ya, karena kan diskusi orang muda tanpa diskusi pacaran itu tidak asik lah. Iya. Maka itu dulu tuh sempat kami tenar ya, itu diskusi love, sex, and dating. Love, sex, and dating. Dating, ngedate. Ngedate. Pacaran. Bagaimana pacaran yang sehat? Ya. Yang harus kasih kurang marah-marah. Jangan sampai baku marah banting HP. Kan sekarang ini kan banyak kekerasan dalam pacaran ya. Betul. Pacaran saja seperti istri atau seperti suami ya. Aduh kesian sekali. Ya, saya kira terima kasih karena saya baru lihat Kompak. Saya sudah kenal Kompak. Saya kira CIS dan Kompak bukan organisasi yang baru. Ya. Kita bersama-sama dalam satu perjuangan. Betul. Dan CIS Timor sendiri sangat bersuka cita ketika menemukan Kompak hari ini ya. Kami dulu berpikir Kompak mungkin 2-3 tahun saja. Tapi hari ini sudah tahun yang ke berapa ya? 8 mau 9 dari 2012. Dari 2012 kan? Ya. Dan biasa ukuran pernikahan itu mereka bilang hati-hati di tahun kelima. Ya. Dan kita sudah lewat satu tahap ya. Lewat. Berarti Kompak sudah lewat satu tahap. Luar biasa. Saya kira teman-teman Kompak bukan mau berbesar diri ya, karena sudah dikenal lama oleh Om Haris dan teman-teman kakak-kakak di CIS Timor, tapi mau kasih tahu buat teman-teman komunitas yang lain juga. Kita dengan kerja-kerja baik,
pengorganisasian anak muda ya, istilahnya pengorganisasian. Kumpul-kumpul sebenarnya, kumpul-kumpul senang-senang, tapi senang-senang yang bermakna itu tetap harus dipertahankan. Memang bahwa nanti ada orang bilang kan lebih kenal bakal lebih banyak salahnya ya, pasti ada yang tidak baku enak segala macam, tapi itu yang harus kita kelola dan harus tetap buat kita sama-sama terus, harus saling dukung. Bahkan kalau kita punya mimpi dari Kupang untuk Indonesia damai, nah kita harus singkirkan kita punya batas salah di dalam kita. Memang Kakak Nisi, kalau urus pemuda tuh katong harus jadi, dulu kami ingat Pak Winston ya. Pak Winston sempat berkali-kali bilang bahwa mengurus orang muda tuh kita harus seperti rumah makan Padang. Itu jadi waktu Kak Nisi buka jendela, buka jendela tuh kita tidak hanya melihat satu menu ya, tapi rumah makan Padang tuh dia banyak menu. Artinya apa? Artinya anak muda tuh punya banyak mimpi, punya banyak ingin dia pelajari. Jadi kita tidak bisa hanya menyediakan satu menu untuk anak muda. Tidak bisa. Kita harus menyediakan banyak menu. Dan juga karena kita masing-masing orang tuh berasal dari dasar atau bukan standar, lingkungan yang beda-beda juga. Ya, saya dengan kondisi yang keluarga yang pas-pasan misalnya, tapi akan ada teman-teman yang juga lebih dari itu, ada yang di bawah itu, baik psikologinya ataupun materinya ya, dan punya isi kepala, punya pengalaman lingkungan yang berbeda. Jadi maksudnya kita orang muda itu kemudian juga jangan mau berkawan dengan yang sarjana semua, yang sekuliah semua, yang tidak juga kita terima gitu, supaya kita saling dukung. Itu dia membangun suasana yang positif gitu. Kan saling, atau di Kupang bilang saling bata ikan. Bata ikan. Ada istilah Kupang kok. Bata ikan. Jadi bata kae. Bata kae. Jadi ya kalau di pesta itu kan tidak semua orang harus duduk di depan. Harus ada orang yang atur kursi. Harus ada orang yang terima tamu. Harus ada orang yang urus masak, urus makanan. Dan ada orang yang tukang ambil piring dan cuci piring. Nah ini kan semua satu sistem. Jadi kan kadang juga kita mendorong untuk anak-anak muda juga yang satu jangan kemudian menjadi lebih sombong daripada yang lain, tapi justru saling membelajarkan. Malah justru kita harus berjuang ya. Buat anak-anak muda yang mungkin belum punya, tidak bisa sekolah, ini harus didorong untuk bagaimana mereka bisa sekolah. Kalau tidak punya beasiswa, ini kita advokasi supaya dapat beasiswa. Kita bantu cari jalan. Ya, kita dorong cari jalan. Kalau memang tidak bisa, berarti kita dorong untuk bagaimana dia bisa hidup untuk mendapat pekerjaan. Ya, cerita-cerita begini nih kayak kepingin kembali. Pengen jadi muda lagi. Jadi muda lagi. Oke, terima kasih banyak Om Haris. Om Haris Raimatan sudah datang. Salam buat teman-teman di Kompak. Nah itu. Dan satu hal, tetap ingat 3M ya, pesan mama tuh. Yang pertama pakai masker. Jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Nah, itu. Kemudian ada sekarang tambah 5M lagi. Iya, katanya menghindari 5M. Kerumunan. Kemudian tambah 1I. Ya itu, beriman, iman dan doa. Iya. Karena kan di situasi begini tuh kita mudah stres karena kebutuhan dan lain-lain, tapi kita kuatkan dalam iman kita supaya kita jadi lebih tenang, lebih teduh, jadi tidak cepat marah-marah gitu. Dan mungkin lewat diskusi ini saya juga ingin mau sampaikan buat semua anak muda bahwa Delta sekarang tuh kan menyerang tidak saja orang tua ya, tapi paling banyak tuh menyerang anak muda. Anak kecil. Jadi karena itu ya saya kira teman-teman orang muda harus menjadi inspirator ya, untuk ini, jangan sampai banyak anak muda menjadi korban di COVID ya. Di COVID ya. Di teman kakak Dicis ada yang sudah kena ya varian? Ya sudah, kami sekitar 6-7 orang lah. Sudah banyak teman kakak Dicis yang terpapar COVID, tapi puji Tuhannya semua sudah sembuh ya. Karena memang kami mengurus bencana ya. Jadi mau tidak mau ya kemungkinan berisiko terhadap COVID itu tinggi. Sama seperti banyak nakes ya. Banyak nakes yang kena, banyak dokter. Saya kira kita harus beri penghargaan buat mereka. Dan herannya adalah terlalu banyak orang juga yang
kemudian membuat tekanan terhadap mereka ya, dengan stigma negatif bahwa ini konspirasi. Iya, betul. Saya kira kita tidak pantas untuk mengatakan hal itu semua kepada mereka, karena kalau kita bicara oknum, di begini banyaknya jumlah orang di muka bumi ini, manusia ini itu pasti akan ada oknum-oknum nakal yang lain-lainnya. Tetapi semua orang melakukannya untuk kemanusiaan, ya kan? Iya. Ya. Dan pasti ada orang-orang baik yang melakukannya dengan tulus dan ingin semua ini cepat berlalu. Kalau saya sih juga pengen bilang ke teman-teman, memang vaksin atau tidak vaksin masih pilihannya kawan-kawan. Tapi seperti yang Om Haris bilang tadi, itu kita harusnya jadi pelopor. Oh iya, kita harus jadi pelopor vaksin ya. Iya. Vaksin. Kenapa? Karena kita bisa ada sampai sekarang nih karena dulu waktu kecil kita divaksin. Yang polio itu ya? Iya, vaksin polio. Itu semua tuh dulu seperti corona ya, mati 40-an juta orang di satu dunia, kemudian orang menemukan vaksin dan seterusnya. Nah, harusnya hari ini orang muda menjadi pelopor vaksin. Mereka yang pergi untuk menjemput orang-orang tua untuk pergi vaksin. Mereka yang melakukan kampanye untuk orang-orang vaksin. Jangan sampai kemudian anak muda yang justru melakukan provokasi lewat medsos ya, bahwa ini ada konspirasi. ini kan buruk. Kita akan bahas itu secara detail nanti soal konspirasi dan soal COVID. Peliknya COVID gitu. Tapi kalau saya sendiri sih Om melihat refleksi saya ya Om ya, kalau kita tidak vaksin kan akhirnya banyak aturan yang keluar. Bukan aturan yang keluar, artinya kemudian PPKM itu berlevel-level keluarnya, aturan untuk pembatasan dan lain-lain makin banyak. Karena padahalnya kalau misalnya kita vaksin, presentasinya sekian, memenuhi target, saya kira kita sudah bisa mulai hidup normal dengan aturan-aturan itu. Artinya bisa bekerja, kita sudah mulai kan sekarang akhirnya kan sebagian besar orang akhirnya juga lebih saya kira kita perlu untuk saya kira kompak mungkin bisa lebih gencar untuk mendorong semua anak muda untuk bangun kampanye positif terhadap pelayanan medis. Karena sekarang ini orang takut takut periksa, takut vaksin, takut ke rumah sakit, nanti dianggap COVID, ini apa segala macam. Saya kira perlu mendiskusikan juga dengan teman-teman di sana, karena saya punya juga teman-teman di perawat, teman-teman yang keluarga dan sebagainya di sana. Mereka bilang tidak semua orang kok yang masuk ke rumah sakit itu disebut COVID. Hanya memang ini harus terus diceritakan ya, karena kalau cerita negatifnya lebih banyak di medsos, orang lebih percaya kemudian orang mengambil kesimpulan yang clear. Iya, itu tadi yang di awal tadi Om sampaikan ya, kalau konsumsinya yang sekitaran negatif terus mempengaruhi pikiran dia untuk mengambil keputusan dan sudah tindakannya dia ya seperti itu. Tapi kita harap corona ini cepat berlalu, karena saya juga harus menikah Om. Maksudnya usia muda tapi kan kejarannya juga harus pengen nikah. Jadi kalau misalnya corona terus, cari rezekinya juga berkurang, bisa tertunda. Saya juga mau sarankan buat anak-anak muda juga, nikah tuh asik ya. Nah, itu. Karena terlalu banyak orang juga melihat situasi perkawinan kemudian menjadi takut ya. Menjadi takut menikah ini dan seterusnya. Ya. Padahal sebenarnya nikah tuh asik banget. Ada pesan yang quotes gitu Om, penutup nih buat teman-teman orang muda di sana dengan situasi kita dan harapan jendela kita ke depan masih terbuka banyak. Ada pesannya Om? Ya, saya kira terlalu banyak orang mengharapkan Anda sebagai orang muda. Dan sekarang bukan kami stres, tapi kami justru lagi berpikir apakah ketika Anda menjadi lebih dewasa atau menjadi tua, Anda tua dengan kematangan, bukan karena usia. Itu. Karena itu ketika kita menjadi orang muda yang keren, kita menjadi orang muda yang dewasa, itu juga akan berdampak pada waktu kita menjadi tua, kita benar-benar tua karena pembelajaran, karena kita benar-benar dewasa, bukan karena ya memang di usia 45 jadi. Dan terasa sekali seperti menikmati hidup begitu ya. Puas dengan usianya, puas dengan masanya dan mempengaruhi circle di dalam keluarga dan generasi ke depannya. Karena Anda akan dihargai bukan karena uang nanti terakhir. Anda bukan dihargai karena uang, harta benda dan sebagainya, bukan. Anda dihargai karena cara berpikir Anda
dan cara berperilaku Anda. Oke. Saya kira itu saja. Terima kasih. Keren sekali dari Om Haris. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton dan wajib nonton ya. Ini terima kasih banyak Om Haris sudah kasih kita inspirasi-inspirasi, pengalaman-pengalamannya. Terima kasih banyak. Dan keren sekali. Kita harap nanti kita dapat sharing lagi di episode-episode berikutnya. Oh, dengan senang hati. Iya, oke. Nonton terus dan support kita terus. Dadah.